Apakah karena Bapak dipukul di dalam sehingga Bapak akhirnya mengurus di luar? Mungkin juga ya. Sakit nggak itu Bapak ya? Sebagai bupati saat ini, Iya. saya bilang sama mereka, saya mau buat apa saja sama kalian, saya bisa lakukan. Tapi saya tidak seperti itu. Baik, jumpa lagi bersama kami di podcast Salam Papua, media yang kritis, objektif, akrab, dan bermartabat. Kali ini kita berada di kediaman orang hebat di Kabupaten Mimika. Langsung saja kita sapa dengan hormat Bapak Bupati Kabupaten Mimika, Pak Johannes Retop Esos MM. Siap. Terima kasih Bapak sudah Sama-sama. menyambut kami. Terima kasih di tengah-tengah kepadatan kegiatan dan urusan. Kami sangat tahu bahwa saat-saat ini banyak hal yang dilakukan untuk bisa menyempatkan diri bersama kami. Terima kasih Bapak, dan saya kali ini tidak sendirian. Saya bersama rekan saya, orang hebat juga, jurnalis senior, Bang Sampe Sianturi. Siap. Terima kasih Om Jimmy. Pertama-tama mungkin 6 September akan menyelesaikan tugas dan kepercayaan yang diberikan masyarakat dalam memimpin Kabupaten Mimika. Kira-kira mungkin Bapak bisa ceritakan selama 5 tahun bisa keluh kesah, kebahagiaan, tantangan dan sebagainya yang dihadapi saat memimpin Kabupaten Mimika ini seperti apa Pak? Izin. Baik, ada Pak Jimmy dan Pak Sampe yang dari Salam Papua. Yang pertama, terima kasih banyak karena sudah meminta saya untuk hadir bersama Salam Papua. Siap. Yang pertama. Yang kedua, bahwa dengan pertanyaan tadi yang terkait dengan kepemimpinan kami selama kurang lebih 5 tahun, yang nanti akan berakhir di tanggal 6 September 2024. Sejak kami dilantik tanggal 6 September 2019. Banyak hal yang telah kita ikuti bersama, kita lakukan bersama, kita jalani bersama seluruh masyarakat Kabupaten Mimika, baik dalam pemerintahan, baik dalam politik, sosial, budaya yang selama ini kita sudah jalani, dan ternyata memang banyak sekali hal-hal yang menjadi pengalaman bagi saya secara khusus. Pengalaman pertama dalam memimpin pemerintahan, karena selama ini saya ada sebagai birokrat, secara khusus di perhubungan. Namun pada tahun 2018 saya mengundurkan diri dari sebagai pegawai negeri dan kemudian ikut serta di dalam masuk dalam dunia politik. Ada hal yang berbeda di dalam kepemimpinan kami bekerja sebagai birokrat dan bekerja sebagai politikus. Kalau di birokrat, kita bekerja semua dengan aturan-aturan, kita berdasarkan regulasi-regulasi, sehingga kita jalan, semua ada panduannya. Ada memang hal-hal yang sifatnya kebijakan-kebijakan, tapi kebijakan-kebijakan itu juga lebih spesifik pada kepentingan perhubungan, kepentingan pelayanan masyarakat. Tetapi begitu masuk dalam dunia politik, ada hal yang menjadi pengalaman baru, di mana kita berhadapan dengan semua masyarakat, semua kepentingan, mulai dari terkait dengan ekonomi, terkait dengan pendidikan, terkait dengan kesehatan, terkait juga dengan ideologi, terkait dengan politik, budaya yang sangat berbeda-beda, di mana Mimika ini sangat heterogen, di mana kita harus betul-betul menempatkan diri, membuat kebijakan yang betul-betul bisa memberikan sentuhan pada masyarakat. Ini pengalaman yang saya lihat.
Dan ada pengalaman yang penting, bukan pengalaman, tapi menurut saya sesudah saya masuk dalam dunia politik, memang ini tempatnya sebenarnya. Kalau kita mau melakukan sesuatu untuk masyarakat, memang harus ada di politik. Jalur politik, Pak. Jalur politik. Karena jalur politik itu ternyata bisa memberikan kita mau buat apa saja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apalagi sebagai kepala daerah misalnya. Nah, persoalan kita di dalam perjalanan kita Mimika ini memang sedikit unik. Karena semua hal dipolitisir. Ini pengalaman. Semua hal yang kita buat baik dipolitisir, apalagi kalau kita buat tidak baik dipolitisir juga. Lebih lagi. Ini memang jadi pengalaman menarik juga sebenarnya. Ya, dan memang orang bilang politik itu dinamis ya. Tetapi ternyata dipolitisasi itu lebih dinamis, lebih spesifik gitu loh di dalam perjalanan. Bisa kasih contoh apa satu? Nah, salah satu contoh yang mungkin saya harus sampaikan, ini kan unik. Mungkin satu-satunya yang terjadi di Indonesia. Pengalaman dari 2019 sampai 2024. Bupati, ini tidak apa-apa saya sampaikan ya. Bupati dipolitisasi, masuk tahanan, dinonaktifkan sesuai dengan undang-undang. Saya menjabat sebagai pelaksana tugas bupati. Tiba-tiba saya lagi dipolitisasi, masuk lagi dan dikriminalisasi. Dua-duanya jadi korban dong. Dua-duanya, bupati tidak ada, wakil bupati tidak ada, dinonaktifkan juga. Dan habis itu masuk pejabat bupati. Tiba-tiba bupati aktif, kemudian bupati memimpin kembali, saya lagi aktif, kemudian jalan lagi sebagai bupati dan wakil bupati. Dua sejoli. Ini sesuatu yang luar biasa dan mungkin terjadi hanya di Mimika. Nah, sesudah itu bupati masuk lagi, dan sekarang saya dipercayakan lagi jadi bupati lagi. Ini sesuatu, ini pun sampai hari ini masih orang goncang-ganjing. Saya baca media hari ini juga masih juga orang mempolitisasi situasi-situasi yang saya lagi mau bangun dengan baik, perbaikan birokrasi, perbaikan. Jadi sekarang kita ini kan tugas saya utama sekarang ini kita melayani masyarakat. Tapi melayani masyarakat harus dimulai dari penataan birokrasi. Betul. Kita kalau birokrasinya kacau, kita tidak bisa melayani masyarakat juga dengan baik. Ini pengalaman yang sebenarnya terjadi kurang lebih sampai saat ini. Tetapi di dalam pekerjaan pembangunan, ya syukur puji Tuhan bahwa kita masih bisa melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan apa yang diharapkan. Saya sedikit panjang. Kita punya RPJMD sesuai dengan visi misi. Di mana Mimika itu aman, Mimika cerdas, Mimika aman, Mimika damai, dan Mimika sejahtera. Aman, puji Tuhan. 5 tahun terakhir ini situasinya aman. Kondisi hampir praktis tidak ada masalah. Kita sudah capai itu. Untuk kalau aman sudah pasti nyaman ya, damai lah. Tapi untuk mencapai masyarakat sejahtera dan masyarakat cerdas, ini dua hal yang dalam tanda kutip. Kami dalam tahun terakhir, saya sudah sampaikan kepada semua pimpinan organisasi perangkat daerah di jajaran kami, supaya melakukan evaluasi total terkait dengan semua hal. Dan bukan evaluasi ini dilakukan hanya di kabupaten, tapi kita melihat dari kampung, dari distrik, dan sampai di kabupaten. Saya kasih contoh. Saya minta kepada teman-teman sekarang itu untuk menghitung IPM saja. Ini contoh. Indeks prestasi manusia. IPM kita secara total di kabupaten kita sekarang berada pada angka 75,3% kurang lebih. Waktu kita mulai start 2019 kita 73. Berarti kita ada kenaikan. Artinya kecerdasannya meningkat. Dan kita nomor 2 terbaik di seluruh tanah Papua sesudah kota Jayapura untuk IPM-nya. Pertanyaannya, apakah itu seluruh kabupaten atau hanya di kota saja? Sehingga saya minta kepada teman-teman, kita kabupaten, kita harus menilai indeks prestasi manusia IPM ini itu di tingkat distrik. Secara merata. Secara distrik ini berapa IPM-nya, distrik ini berapa IPM-nya, sehingga kita tahu bahwa
di distrik mana yang sebenarnya IPM-nya tidak naik atau IPM-nya rendah. Betul. Ya. Kemudian dari satu distrik yang IPM-nya sekian, di mana distrik yang di mana kampung yang atau kelurahan yang tinggi IPM-nya. Ini yang saya lagi minta supaya kita lihat. Betul. Dan ini bukan saja pada IPM, tapi juga pada angka harapan hidup, kenaikan gizi. Ini semua saya minta pada semua supaya kita evaluasi secara total, sehingga nanti pada tanggal 6 September nanti saya bisa mempertanggungjawabkan sesuai dengan RPJMD kita yang sudah kita canangkan, bahwa kita naikkah, kita turunkah, angka kemiskinan kita ini betul-betul kita naikkah, atau kita stuck-kah, atau malah kita menurun. Betul. Ini yang sebenarnya kita lagi lihat. Dari sisi infrastruktur, untuk Mimika secara keseluruhan sudah untuk kota, untuk kota. Tetapi apakah betul kita sudah melihat dari kampung semua? Ada, tapi sedikit sekali dalam tanda kutip. Program kita yang strategis sebenarnya adalah program air bersih untuk seluruh Kabupaten Mimika. Program air bersih. Secara totalitas sekarang kita hanya baru mencapai angka 34% untuk air bersih dalam pembangunan kita. Yang targetnya harusnya di 2015 ini 2024 ini pada akhir masa jabatan kita harus sudah pada angka 80%. Tapi ternyata belum, masyarakat belum nikmati. Tahun lalu sejak saya jadi pelaksana tugas bupati, baru saya gas ini untuk air bersih. Dan puji Tuhan 34,3% itu baru 2 tahun terakhir ini. Baru 2 tahun terakhir ini. Dan kita saat ini sudah bisa sambung ke rumah-rumah, terutama dalam kota, adalah 44.300 sambungan. Yang sudah jalan. Dan target saya sebenarnya, target kami itu sebenarnya 80.000 sambungan. 80.000 sambungan harusnya sudah terjadi. Tapi ternyata tidak sampai seperti itu. Iya Pak, saya potong Pak. Salah satu kendala yang disampaikan oleh Dinas PUPR adalah soal air bersih ya. Mereka kan membutuhkan sebenarnya 500 miliar untuk memfinalkan masalah ini. Betul. Nah ternyata yang dianggarkan adalah 200 miliar. Jadi minusnya 300 gitu Pak. Kenapa ini sampai terjadi Pak? Misalnya harusnya ini bisa dicapai seperti Bapak bilang 80% ini bisa dicapai kalau anggaran ini bisa direalisasikan. Apakah di APBDP masih bisa Pak? Kita begini sebenarnya. Ini kan kita memulai dari proyek pembangunan air bersih ini kita sudah mulai dari tahun 2012. Betul. Kita mulai masuk di 2019. Ternyata yang kita sudah kerjakan kurang lebih 100 sampai saat ini itu kan uang sudah keluar, termasuk dengan redesign, revisi desain kita. Itu untuk air bersih nih. Itu saat ini total baru 250-an miliar. 250 miliar yang sudah digunakan Pak ya? Yang sudah digunakan. Tapi dengan catatan bahwa 2012 sampai dengan 2019 proyek yang nggak ada. Dananya kecil-kecil masuk. Dananya sedikit, incit. Ya, ini sebenarnya karena ketidakseriusan sebenarnya. Ketidakseriusan kita di dalam melaksanakan itu, sehingga kita lupa bahwa sebenarnya rencana strategis kita adalah ini. Proyek strategis kita ini sebenarnya salah satunya ini. Program strategis, tapi kita tidak serius melaksanakan. Terbaca tidak seriusnya di APBD yang alokasi di dalam struktur APBD kita. APBD kita baru tahun lalu kita anggarkan serius sebesar 60 miliar. Tahun ini lagi 65 miliar. Kita masih kurang lebih, kita masih butuhkan uang kurang lebih 200 miliar lagi baru kita bisa memenuhi 80.000 sambungan di seluruh kota ini. Baru kita bisa sampai tahun ini ya, mudah-mudahan kita sudah bisa sampai di Nayar. Tahun ini kita target 8.000 sambungan. Tahun ini 8.000 sambungan. Di kota juga Pak? Termasuk kota. Sampai di Pomak, sampai di Nayar. Ini ya luar biasa Pak ya. Pak. Dan saya tambah sedikit. Dan untuk di kampung-kampung, tahun ini juga kita serius di beberapa distrik seperti Mimika Barat, Kokonau, Atuka, kemudian di Amar, kemudian di Uta, Kapiraya. Ini kita serius juga untuk air bersih. Tapi untuk daerah ini sedikit teknologi yang kita rubah.
Ya, yaitu kita merubah air payau menjadi air bersih. Oh, Air oke. bersih. pakai teknologi apa gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya kita lakukan. Dan kita harap ini sampai tahun ini semua tersambung di rumah-rumah. Oke. Di semua daerah, terutama Kokonau yang hanya harap air hujan. Air payau. Betul. Itu kurang lebih seperti itu. Ya gini Pak, ketika kita kembali ke awal Bapak bertugas gitu ya, ketika sudah dilantik tanggal 6 September 2019, Bapak kan sebagai wakil. Ya. Kira-kira bedanya apa ya Pak, Bapak sebagai wakil dengan jadi bupati seperti sekarang? Oke. Menarik pertanyaannya. Jadi gini, sebenarnya tugasnya bupati dan wakil bupati itu sama. Sama. Ada hanya dua hal yang berbeda. Apa? Yang membedakan. Iya. Yaitu kalau bupati, dia menjadi pejabat pembina kepegawaian. Hanya satu-satu. Terus yang kedua, dalam hal keuangan. Bupati menjadi pengguna anggaran untuk kabupaten. Oke. Wakil tidak. Tapi tugas-tugas lain itu semua wakil bupati punya tugas. Wakil bupati ternyata berat juga tugasnya sebenarnya. Ditunjuk menjadi secara nasional menjadi ketua penurunan angka kemiskinan. Sebagai ketua penurunan stunting. Cukup berat ini tugas-tugas ini. Ya. Sangat mendasar. Sangat mendasar. Tugas-tugas ini tugas wakil bupati. Wakil bupati punya tugas adalah melakukan evaluasi secara keseluruhan di internal pemerintahan. Oke. Kemudian wakil bupati punya tugas terkait dengan keuangan, pemeriksaan terhadap keuangan. Misalnya BPK atau KPK melakukan pemeriksaan di satu daerah, itu tugasnya wakil bupati. Dia yang akan nanti kemudian baru dia. Cuman ya Apa Pak? Apa Pak? cuman ya tugas-tugas itu tidak maksimal dilakukan. Jadi sebenarnya wakil bupati punya tugas itu internal pemerintahan. Oh. Sedangkan bupati punya tugas adalah keluar pemerintahan. Yang terjadi selama saya dengan Pak Bupati, saya punya tugas jadinya keluar pemerintahan. Wakil bupati yang harusnya di dalam, tapi jadinya keluar. Sedangkan bupati yang harusnya keluar, dia jadi urusan di dalam. Terbalik Pak. Terbalik. Biasanya gini Bapak, minta maaf saya potong. Itu debu itu kan, iya kan, debu itu Cara debu ini. ada di dalam satu tempat begitu kan, dia akan tetap aman di situ. Iya. Nanti tapi kalau debu itu dipukul baru dia akan keluar. Ya, Iya kan? ya. Apa Artinya? menghembas keluar. Artinya? Apakah karena Bapak dipukul di dalam sehingga Bapak akhirnya mengurus di luar? Mungkin juga ya. Sakit nggak itu Bapak ya? Tapi bagi saya itu satu positif. Betul Pak. Satu hal. Jadi saya sebenarnya harusnya di dalam, tapi karena di dalam tidak dipusingkan dan tidak dikasih peran-peran yang seperti Yang seharusnya. permintaan undang-undang. Iya, iya. Sehingga saya keluar. Saya ambil nilai positifnya. Ya. Akhirnya saya Jadi lebih tahu banyak Pak. Bukan, saya lebih banyak dekat dengan masyarakat. Oh betul. Kita ambil aja positif thinkingnya saja. Siap. Bagi saya, ya di dalam saya tidak urus, ya di luar orang. Masyarakat kita dekatin masyarakat, kita turun dalam masyarakat, kita Ya. cerita dengan masyarakat. Jadi akhirnya seperti itulah kurang lebih. Segala sesuatu hal yang terjadi pasti punya nilai positif Nilai dan dampak positif. positif. Makanya kalau orang Ya. bilang sakit hati, saya tidak sakit hati. Siap. Karena yang harusnya bukan tugas saya, tapi saya lakukan. Nah, bicara tentang sebelum ke Bang Sampi, ini menarik soalnya. Bicara tentang sakit hati, saya tidak mau cerita lah, semua sudah tahu apa yang pernah Bapak alami. Iya. Duduk di kursi panas itu, saya tahu apapun, bagaimanapun tidak bisa bohong. Itu perasaannya waktu duduk di situ sebelum panjang Bapak. Perasaannya gimana ya? Perasaannya mungkin kita harus sabar ya. Bapak masih bisa sabar ya? Harus sabar. Karena kalau kita sabar, kita bisa menjalaninya semua dengan tenang. Siap. Nah itu yang saya akan harus lanjutkan ketika menjalani dengan tenang. Kita tidak usah terlalu mengulas lagi ya. Iya. Luka lama nanti. Iya. Jadi untuk saat ini Bapak sudah ampuni semuanya. Sudah bisa dimaafkan. Jadi gini, Kita tidak usah tanya siapa yang ada diampuni? aktor atau apa yang Ya. minimal Bapak sudah bisa. Saya melihatnya begini, karena saya bersikap sabar,
Saya bersikap menerima. Saya juga berpikir bercermin pada diri saya pribadi. Sehingga saya merasa bahwa kalau saya sudah seperti begini berarti saya maafkan orang semuanya. Karena saya maafkan semua orang karena saya percaya bahwa orang yang membuat saya seperti begitu mudah-mudahan mereka juga sadar. Betul. Mereka sadar, dan saya kira kalau mereka sadar, mereka mungkin akan muncul penyesalan dalam diri mereka. Dan ini sudah kelihatan. Sudah ada Pak ya? Sudah kelihatan. Ada penyesalan yang terjadi pada sekelompok-kelompok orang. Mungkin memang kita salah, kita begini. Dan saya terhadap menghadapi mereka dengan baik. Semua tahu kok bahwa anak buah saya lapor saya ke ke aparat hukum. Tapi bagi saya biasa aja. Sekarang saya harus, dan sekarang bukan kita bicara menang kalah, bukan kita bicara ini, tapi sekarang orang bukan akui. Ya, kenyataan mengatakan bahwa saya tidak bersalah. Hukum mengatakan seperti itu. Mengatakan saya tidak bersalah, baik di tingkat bawah bahkan sampai di Mahkamah Agung. Saya tidak bersalah. Dan sekarang karena saya tidak bersalah, semua orang yang tadinya begitu, sekarang ya saya lihat itu mungkin ada penyesalan kah, atau penyesalan tipu-tipu kah, saya juga tidak jelas. Tapi yang jelas bahwa ya kelihatan sekarang mereka ya seperti itulah ya kondisi-kondisi saat ini. Dan saya sebagai bupati saat ini, saya bilang sama mereka, saya mau buat apa saja sama kalian, saya bisa lakukan. Tapi saya tidak seperti itu. Itulah yang mungkin kami bisa memberikan sebuah apresiasi hati yang besar dari seorang Pak Bupati Johannes Retop yang biasa akrab kita panggil dengan Pak John Retop ini. Ya, dari proses yang sempat dilalui dan hari ini bisa menjawab seperti itu tidak gampang, tidak gampang. Tapi itulah seorang pemimpin ya, pemimpin yang mengayomi, yang bukan masalah menang kalah tadi, tetapi ini bukan terkait siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ini terkait bagaimana masyarakat Mimika itu bisa sesuai dengan visi misi Om Top itu bisa siapa yang benar, siapa yang tidak benar. Gitu. Kalau bukan menang kalah, tetapi yang benar dan tidak benar. Siap. Baik. Dan hukum adalah panglimanya. Sudah terbukti bahwa itu pun masih ada lagi kelompok-kelompok tertentu lagi masih membawa dipolitisasi lagi segala macam. Masih berusaha. Kurang apa lagi sih Pak? Nggak tahu lah. Mungkin kalian bisa mendengar ini terakhir ya, posisi terakhir bahwa mereka ada unjuk rasa di Jakarta terkait dengan TPPU. Ya, semua orang tahu TPPU itu dia akan muncul apabila ada kasus hidupnya yang terbukti, baru kita bisa bawa ke TPPU. Tapi saya sudah sampai di Mahkamah Agung, sudah clear dan clear, sudah tidak ada lagi orang bicara itu ya biasa. Dan mereka bicara TPPU, katanya sampai ada yang bilang bahwa itu kami sudah tahu apa dia punya nama itu. Jalur dari apa ya, biasa itu yang hitung uang, aliran uang katanya. Saya bilang itu memang ini mengada-ngada. Emang saya punya uang ada miliar rupiah yang saya kirim kemana-mana gitu. Silakan aja cek, saya punya rekening. Ada tidak perpindahan itu jelas bohong besar yang dia lakukan. Tapi ya sudahlah. Kurang lebih seperti itu. Baygon Pak, yang berlalu Pak. Dan saya harus terima kebesaran, harus dengan besar hati. Pak, itu salah satu bukti bahwa Bapak itu dari kesabarannya itu menghasilkan sesuatu yang manis Pak. Itu terbukti hari ini. Nah Pak, satu lagi Pak, kemarin kan dari hasil survei lah saya katakan, data dari kementerian bahwa angka stunting kita masih tinggi Pak. Itu tadi kan salah satu mungkin dalam visi misi Om Top sendiri itu kan ada salah satu itu cerdas terus mengentaskan kemiskinan. Nah kemiskinan ini kan berkaitan erat dengan kekurangan gizi. Salah satunya adalah stunting. Seperti apa Pak Bapak memandang angka itu? Betul. Jadi gini sebenarnya kalau kita bicara stunting kita bicara stunting itu ada hubungan yang tadi benar dengan angka kemiskinan. Angka kemiskinan, pertanyaannya kita bahwa apakah linear atau tidak? Dan ternyata linear. Sudah kita buktikan ternyata linear antara angka kemiskinan dengan stunting. Stunting ini karena apa?
terjadi, ada kekurangan gizi, Pasti. karena lingkungan dan lain-lain. Karena budaya. Karena budaya dan Pola pikir, lingkungan Pak, tadi. ya. Saya sebagai ketua stunting, saya merasa bahwa selama hampir 5 tahun penanganan stunting tidak maksimal. Kenapa tidak maksimal? Karena memang tidak didukung oleh anggaran. Yang sebenarnya ini merupakan proyek nasional, ini merupakan proyek strategis yang harus kita lakukan. Tapi ternyata tidak didukung. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya saya kemarin kumpul teman-teman dari YPMK, Freeport, dan lain-lain. Karena semua ini punya pekerjaan untuk penurunan stunting. Tapi kita kerja parsial. Parsial. Kita tidak pernah punya lokus yang sama untuk menurunkan stunting. Makanya kemarin saya bilang, mari kita sama-sama hal yang sama. Ini Mimikan juga suatu hal yang luar biasa. Artinya Mimikan ini spesifik banget gitu loh. Di kabupaten lain tidak ada Freeport, tidak ada YPMK, tidak ada dana CSR yang begitu besar untuk kepentingan ekonomi, kesehatan, pendidikan. Tapi di Mimika ini ada. Nah, coba bayangkan kalau kita semua secara integrated, kita kerja sama-sama, keroyok begitu, apa yang kita dapat? Pasti bisa. Apa sih yang tidak bisa dibikin ya? Freeport punya dana, anggaran dari dana CSR mereka. Dia ada kasih keluar dana CSR untuk 1% untuk menangani diolah oleh YPMK. Pemerintah punya. Kemudian ada dana otsus, ada dana alokasi khusus untuk stunting. Untuk stunting. Ada lagi dari APBN lagi. Dan dari APBN. Kalau kita pakai uang ini semua dengan benar, saya kira ini kita sudah turun. Tadi dibilang kita punya angka penurunan stunting. Kami target 14% kita turun. Tapi kita baru menghasilkan berapa? Secara nasional, kita sekarang 24%. Secara nasional kita hanya secara nasional itu turun 0,1%. 21. Dari 0,1% turun secara nasional. Artinya kita belum berhasil. Kita masuk ke Kabupaten Mimika, kita turun berapa persen? Hanya 1%. 1%. Ini persoalan kita. Sehingga saya kembali lagi, kenapa sampai kita tidak bisa lakukan? Tidak serius. Kita belum terlalu serius. Orang bicara kenapa tidak serius? Saya ketua, saya harus bertanggung jawab soal ini. Jadi kalau saya bilang tidak serius, berarti saya juga termasuk yang tidak serius menangani ini. Sekarang Bapak bisa bilang saya ya, kalau dulu kan wakil bupati suka kritik ke pemerintah dari luar, padahal masyarakat bilang, wah ini jeruk makan jeruk. Betul. Ya kan Bapak? Betul. Ya izin. Betul. Sekarang sudah bisa langsung mengaku bahwa saya mengaku bahwa ternyata memang betul. Kita akui bahwa kita memang ternyata tidak. Sekarang saya harus hadapi. Hari ini saya sidang paripurna DPR tentang LKPJ 2023. Semua hantam saya sebagai bupati. Tidak begini. Artinya yang dibahas adalah bupati. Toh. Tapi di luar dari situ baru mereka bilang begini, minta maaf yang kita maksud bukan bapak, tapi sudah bapak yang terima saja sudah. Itu contoh-contoh. Bagian cuci piring Bapak ya. Saya sudah pernah bilang sama teman-teman semua, saya ini bagian pemadam kebakaran. Saya ralat, bukan cuci piring, pemadam kebakaran. Begitu. Tapi bensinnya siapa Bapak? Kita bergeser. Begini Bapak, ini kan di Kabupaten Mimika, pasti salah satu yang paling dirindu-rindukan masyarakat, khususnya masyarakat asli di sini, gitu kan? Ya, dari 5 tahun yang berjalan ini, kira-kira untuk orang asli Papua sendiri, asal Kabupaten Mimika, dari suku Amume, Kamoro, yang tepatnya itu Mimikawe Mimikawe dan 5 suku kekerabatan lainnya, mungkin minimal dari 3 program besar ya, misalnya dari pendidikan, kesehatan, ekonomi. Sampai sejauh ini dari seorang kacamata seorang bapak yang kita tahu lahir dari Kaukonau dan memang berangkat dari kampung dan memang kental sekali dengan budaya Kamoro, orang Mimikawe atau Kamoro tadi. Nah, menurut Bapak apa sih yang sudah dilakukan pemerintah khususnya bagi mereka orang asli Papua?
2 suku besar dan 5 suku kerabatan. Ini kita bicara jujur atau kita bicara tipu-tipu nih? Ya, Harus semua jujur, kan? Harus yang jujur dong Pak. Siap. Nanti tadi kalau bilang tipu-tipu ada dipolitisir. Oke, kita harus bicara yang jujur. Siapa? Kita memang ada lakukan untuk kepentingan masyarakat Amome, Kamoro, ataupun ke 5 suku kekerabatan lain untuk pemerintah. Siap. Tetapi kita tidak serius melaksanakan secara tuntas. Saya kasih contoh, misalnya pemberdayaan ekonomi. Banyak hal yang kita buat juga untuk masyarakat. Iya. Oke. Tetapi yang kita berikan itu hanya seperti gula-gula saja. Gula, apa permen ya? Ya. Kita kasih permen, habis itu urus sendiri aja. Kita tidak pernah, pemerintah punya tugas itu adalah mendampingi, membina, membuat sampai dia Evaluasi. jadi. Iya. Kita evaluasi. Saya kasih contoh. Kita bagi-bagi ternak babi misalnya. Betul. Babi kita bagi-bagi. Harusnya kita dampingi, Dikunjungi pendampingan lagi. mereka. Ya. Sebab ini dia besar. Besok dia punya 2 ekor. Habis itu nanti dia jadi 4 ekor. Lama-lama dia jadi peternak. Iya. Yang tadinya dia hanya peternak tradisional, dia menjadi pengusaha. Betul. Nah, ini target sama seperti di nelayan masyarakat Kamoro. Kita kasih alat, kita kasih pancing, kita kasih jaring, Iya, kita Johnson. kasih Johnson, kita kasih perahu, Full box. lah segala macam untuk Setelah fasilitasi. Habis itu sudah, habis kasih sudah. Saya mengatakan pada teman-teman bahwa kita harusnya tugas kita ini kita membesarkan mereka. Mereka jadi saat ini mereka jadi nelayan tradisional. Iya. Besok dia jadi nelayan pengumpul. Besok dia jadi nelayan modern. Lusa dia punya kapal. Habis itu dia jadi pengusaha ikan. Iya. Pembinaan ini harus masa dari sekian ratus orang, sekian Tidak ribu ada ya? orang tidak ada yang jadi satu orang. Dan memang sekarang tidak ada yang jadi. Oh ya? Tidak ada. Artinya kita sudah berhasil kan? Belum. Ini kita harus jujur. Kita katakan pemberdayaan ekonomi kita kurang berhasil. Ini yang pertama. Kepada mereka ya, pada Iya. masyarakat tadi. Iya. Kita bicara pendidikan. Betulkah kita sudah perhatikan pendidikan kita sampai di tingkat masyarakat paling bawah? Ada dana otonomi khusus, ada dana segala macam yang harus kita prioritaskan kepada masyarakat asli. Iya. Iya. Orang asli banyak berada di pedalaman dan pegunungan dan pesisir. Iya. Kita perhatikan sampai mereka. Sekarang kan kita sedih. Saya pernah bicara di salah satu podcast ya yang saya sampaikan. Saya bilang begini, saya sedih. Saya tanya sama masyarakat, anak-anak kecil-kecil begini, kok kelas berapa? Kelas 5 SD. Dia baca, ada satu gambar, satu kertas gambar, terus dia warnai. Ini kelas 5 SD loh. Dia warnai. Sesudah dia warnai, ditulis. Itu kan gambarnya baju. Iya. Tapi ditulis di situ ke meja. Dibaca, coba baca. KEMEJA. Baca baju. Berarti dia tidak tahu baca. Berarti dia tidak tahu baca. Kalau kelas 5. Kelas 5 SD. Ini di pedalaman. Iya. Sayang kan kita Sedih, Pak. punya generasi kayak begini. Sesudah kita cek, ternyata di pedalaman ini sekolahnya, ini rata-rata ini sekolah swasta dan sekolah negeri ada 1-2. Iya. Kita punya pendidikan sekolah ada 6 kelas. Berapa muridnya? 200. Kelasnya ada 6. Gurunya cuma 3. Oh. Bagaimana guru dia mau mengajar 6 kelas yang kelasnya berbeda, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas sampai kelas 6. Guru yang stay di situ. Bukan saja stay, memang segitu gurunya, jumlahnya cuma segitu. Penempatannya memang cuma segitu. Dan memang secara umum kita kekurangan guru, itu satu. Tetapi kekurangan guru itu bukan berarti bahwa gurunya yang kurang. Iya. Tetapi penempatannya yang tidak sesuai. Saya kasih contoh. Kita di Mimika ini guru-guru negeri itu bertumpuk di satu sekolah di kota. Betul. Ada sekolah sampai mereka sendiri jam mengajarnya tidak ada. Oh. Karena menumpuk gurunya. Pada satu sisi di tempat lain mereka Kekurangan guru. Karena kebijakan kita pemerintah selama kurang lebih 5 tahun ini, mungkin sebelumnya juga, itu guru-guru negeri tidak boleh mengajar di swasta. Padahal tugas kita pemerintah adalah memfasilitasi. Iya. Di mana yang kurang, pemerintah harus masuk. Iya. Di mana yang pemerintah rasa
ini masih kurang soal itu, bukan saja di pendidikan, di semua bidang harus begitu. Pemerintah harus intervensi. Ya, betul. Di mana yang pemerintah harus intervensi, kita harus masuk di sana. betul. Tapi kalau kebijakan kita tidak seperti begitu, ini persoalan kita. Oke. Nah, saya sekarang bupati, saya harus bikin semua harus sama. Baik, Bapak izin. Ini kan sekarang sudah bulan Juli, artinya 2 bulan lagi nih. Ya, enggak sampai lah. Ya. Enggak sampai 2 bulan ya. Apa yang setelah dari semua yang diceritakan Bapak tadi, kira-kira dalam 2 bulan ini apa yang Bapak akan lakukan? Minimal ada Prioritas, yang, adakah harapan, adakah optimisme dari Bapak walaupun dalam waktu 2 bulan, walaupun tidak semua yang bisa diperbaiki dan diubah seperti yang Bapak sampaikan tadi, tapi minimal ada enggak hal bisa dikatakan program unggulan dalam waktu 2 bulan Ya. yang Bapak bisa kerjakan, hasilkan minimal kepada orang-orang asli daerah di sini, Bapak. Yang sekarang saya hanya bisa lakukan adalah pemerintah harus melakukan interferensi untuk bisa menjangkau masyarakat ini. Hanya mungkin yang pertama adalah regulasi. Siap. Kita kejar regulasi ini Dalam waktu supaya 2 bulan. dalam waktu 2 bulan ini yang sedikit-sedikit mungkin kita bisa penuhi, tetapi untuk balik tangan memang agak berat. Tapi kalau regulasi sudah ada, masyarakat pemerintah tinggal melakukan tugas-tugas itu sesuai dengan regulasi yang ada. Termasuk untuk beasiswa kepada OA, beasiswa ya. dan segala macam yang terkait dengan itu. Kemarin saya mengundang Freeport, YPMK, kita duduk sama-sama. Tadi saya ada bilang pertama itu untuk hal-hal ini. Oke. Mari kita duduk sama-sama, kita atur supaya semuanya ini kita bisa. Saya tidak bisa lakukan dengan pemerintah, tapi ada YPMK, ada Freeport, ada pemerintah untuk bisa mengakomodir semua ini supaya SDGs kita ini SDGs jalan gitu loh. Pembangunan yang berkesinambungan ini terus jalan. Berkelanjutan ya. Berkelanjutan. Saya punya harapan bahwa paling tidak Timika ini bisa jadi satu tempat untuk menjadi tujuan studi. Kota studi ya. Ya, kota studi. Karena kalau dia jadi kota studi, yang kita dapat multiplier efek. Efek ekonomi kita jadi bertambah, segala macam, baik itu rumah, katakanlah rumah kos, terkait dengan restoran, terkait dengan transportasi, terkait ini kan dia akan berkembang sendiri. Karena dia jadi tempat studi. Orang bisa buka usaha-usaha tambah banyak karena ada anak-anak sekolah, anak-anak studi. Ini harapan saya. Bagaimana kita mau membuat di kota studi kalau universitas-universitas atau sekolah-sekolah swasta ini mereka setengah mati sendiri. Pemerintah harus intervensi. Melalui apa nih, Bapak? Bantuan Macam-macam. Mungkin kita tidak bisa membiayai kalau SD, SMP, SMA dari sisi biaya kita bisa bantu sampai ke tingkat guru. Siap. Kalau ke universitas mungkin kita tidak bisa bantu untuk biaya dosen. Tapi paling tidak kampusnya kita bisa bantu dalam bentuk fisik. Oke. Pemerintah bisa ya. Bisa, sangat boleh. Sangat ya. Sangat boleh. Bisa. Di tempat-tempat yang tidak ada otonomi khusus saja dilakukan. Apalagi kita di Mimika. Berarti masalahnya di mananya, Pak? Masalahnya soal kebijakan kita. Regulasi tadi, sehingga kita harus buat regulasi. Salah satunya ini, yang kita harus intervensi sampai ke semua. Kampus kalau bagus di Mimika kan, pemerintah bangga. Iya benar, Pak. Bangga kan pemerintah. Walaupun itu swasta. Tapi bangga. Contoh kita lihat di Jogja. Contoh bagus di Jogja, bukan saja pemerintah intervensi ke sekolah negeri, sekolah swasta juga, universitas swasta juga pemerintah intervensi. Kalau kita mau membuat Mimika itu menjadi kota studi, kita mau mengembangkan multiplier efek dalam ekonomi, orang semua datang di Mimika, kita bikin satu kampus yang bagus. Atau kampus yang sudah ada, kita lihat, kita buat yang bagus. Masa ada kampus yang ada di ruko-ruko? Tapi mereka jalan dengan ya, saya bukan berarti bahwa kita itu mendiskreditkan, tapi paling tidak itu pemerintah harus punya hati untuk hal-hal yang seperti pemerintah punya hati ya. Jadi luar biasa ya, Bang ya, Pak Bupati ini yang pemikirannya, hatinya sangat visioner, pengembangan sangat visioner, luar biasa. Nah, saya pikir dari sisi yang Bapak sudah cerita banyak ini, berarti masih banyak yang kurang yang kita ingin melihat Bapak yang harus bikin barang ini ke depan ya.
Jadi karena tadi Bang Sampai ada singgung, padahal saya cuma mau bicara begitu, tapi Bang Sampai sambung ke depan. Iya, Berarti